Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Puji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kesenat, Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembimbing, fasilitator, Ibu Siti Asiyah Magister Pendidikan, dan pengajar praktek Ibu Ganiati Sarjana Pendidikan. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional sangatlah penting terutama bagi guru dalam upaya untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut telah sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional tersebut tentunya akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini tentunya telah selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional pendidikan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, guru harus dapat menerapkan kelima kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan pada pencapaian budi pekerti, yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid. B. Bagi rekan sejawat. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa keterampilan sosial emosional terbentuk dengan sendirinya pada diri setiap murid sesuai dengan hubungan mereka di dalam lingkungan sekitarnya. Sehingga saya lebih fokus pada pencapaian kompetensi pembelajaran tanpa memperhatikan kebutuhan sosial emosional murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional sangatlah penting diterapkan oleh guru di dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi di dalam komunitas. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesetaraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama,
Penerapan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, process, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pendidikan sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah: A. Bagi murid-murid, B. Bagi rekan sejawat. A. Bagi murid-murid, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid. B. Bagi rekan sejawat, saya akan menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional sehingga rekan sejawat bisa terinspirasi dan dapat menerapkannya juga dalam pembelajaran yang dilakukannya. Koneksi antar materi, keterkaitan pendidikan sosial emosional dengan modul sebelumnya. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 Budaya Positif. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, yaitu dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid, dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Kesimpulan, 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Jadi pembelajaran sosial emosional tidak dapat berdiri sendiri sebab pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kompetensi sosial emosional juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak, visi misi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga sekolah akan terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan akan tercapai kebahagiaan dan keselamatan anak setinggi-tingginya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari koneksi antar materi modul 2.2. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.